الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa redaksi Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Republik Rakyat Tiongkok adalah negara dengan wilayah daratan terbesar keempat di dunia dan jumlah penduduk terbanyak, lebih dari 1,4 miliar jiwa. Negara ini bukan hanya raksasa dalam ukuran geografis, namun juga raksasa dalam warisan sejarah, kebudayaan, dan keberagaman. Tiongkok dihuni oleh 56 kelompok etnis yang diakui secara resmi. Dari kelompok mayoritas yaitu etnis Han yang mencakup lebih dari 90% populasi, hingga etnis minoritas seperti Uighur, Hui, Kazakh, Dongxiang, dan Salar yang merupakan bagian dari komunitas Muslim di Tiongkok. Secara geografis, Tiongkok terbentang dari pegunungan Himalaya di barat daya hingga pesisir Laut Cina Timur, dari perbatasan Rusia di utara hingga perbatasan Vietnam dan Myanmar di selatan. Wilayahnya yang luas menciptakan perbedaan iklim, budaya, bahasa, dan bahkan sistem sosial ekonomi di setiap daerah. Namun satu hal yang menjadi pengikat kuat adalah sistem negara satu kesatuan yang terpusat dari ibu kota Beijing. Tiongkok dikenal dunia dengan julukan Tanah Tengah atau Sungguo, yang secara harfiah berarti negara pusat. Istilah ini mencerminkan filosofi lama bahwa Tiongkok adalah pusat peradaban dunia. Dalam lintasan sejarahnya yang panjang, Tiongkok telah mengalami berbagai zaman keemasan dan kejatuhan, dari dinasti Xia dan Shang, ke dinasti Tang dan Song yang kaya budaya, hingga dinasti Yuan, Ming, dan Qing yang menjadi saksi pertemuan budaya Timur dan Islam. Islam datang ke Tiongkok bukan sebagai penjajah, bukan pula melalui konflik, melainkan sebagai sahabat peradaban. Menurut sumber-sumber sejarah, Islam pertama kali dikenal di Tiongkok pada abad ke-7, hanya beberapa dekade setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu sahabat Nabi, Sa'ad bin Abi Waqqas, diutus oleh Khalifah Utsman bin Affan dalam sebuah misi diplomatik ke dinasti Tang. Kaisar Tang saat itu menyambut utusan Islam dengan penuh rasa hormat. Ia memberikan izin untuk mendirikan masjid di kota pelabuhan Guangzhou, yang kemudian dikenal sebagai Masjid Huaisheng, yang hingga kini masih berdiri megah dan menjadi salah satu masjid tertua di dunia. Kedatangan Islam di Tiongkok menyusul jejak perdagangan jalur sutra yang menghubungkan kota-kota besar seperti Samarkand, Bukhara, dan Baghdad dengan kota-kota Tiongkok seperti Xi'an, Dunhuang, hingga ke wilayah pesisir. Para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan Asia Tengah bukan hanya membawa kain sutra dan rempah-rempah, tapi juga ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai spiritual Islam. Mereka tidak memaksakan keyakinan, melainkan menyebarkan Islam melalui akhlak mulia, kejujuran dalam berdagang, dan keteladanan. Setelah Republik Rakyat Tiongkok berdiri pada tahun 1949, negara ini memasuki masa ideologis komunis yang sangat kuat. Semua agama, termasuk Islam, berada di bawah pengawasan ketat. Namun, sejak 1980-an, saat Tiongkok mulai membuka diri, banyak masjid dibangun kembali dan komunitas Muslim mulai aktif secara sosial. Kini, umat Muslim Tiongkok berjumlah lebih dari 30 juta jiwa. Komunitas Muslim terbesar berasal dari etnis Hui, yang tersebar luas di seluruh Tiongkok, serta etnis Uighur, yang mayoritas berada di Xinjiang. Ada juga komunitas Muslim dari etnis Kazakh, Salar, Dongxiang, dan Tajik. Mereka memiliki masjid-masjid yang megah,
sekolah-sekolah Islam, dan komunitas yang sangat tertib dan terorganisir. Salah satu ciri khas umat Islam Tiongkok adalah bagaimana mereka menjaga keseimbangan antara identitas keagamaan dan nasionalisme Tiongkok. Umat Muslim Tiongkok terkenal dengan sifatnya yang ramah, sabar, dan disiplin. Mereka tidak menonjolkan diri secara mencolok, namun menjadi bagian integral dari masyarakat luas dengan etos kerja tinggi dan perilaku sosial yang santun. Mereka sangat menjaga adab dalam pergaulan, sopan terhadap tetangga, dan memiliki tradisi gotong royong yang kuat, mirip dengan semangat ukhuwah dalam Islam. Di berbagai kota seperti Xi'an, Yinchuan, Lingxia, dan Kashgar, komunitas Muslim hidup berdampingan dengan masyarakat non-Muslim tanpa gesekan. Mereka menjalankan Islam dengan damai, menjadi pedagang jujur, pengusaha makanan halal, pendidik, dokter, dan insinyur. Dalam banyak kasus, masjid menjadi pusat kegiatan sosial dan spiritual, serta tempat dialog antaragama. Meski komunitas Muslim Tiongkok telah berkontribusi besar dalam sejarah dan pembangunan negara, mereka tidak lepas dari tantangan. Isu-isu seputar kebebasan beragama, asimilasi budaya, dan kebijakan politik di wilayah-wilayah seperti Xinjiang masih menjadi perhatian dunia. Namun perlu dicatat, komunitas Muslim Tiongkok secara umum tetap memilih pendekatan damai dan dialog. Dengan meningkatnya interaksi global, pertukaran pelajar, dan kerja sama antar bangsa, muncul harapan baru bahwa Islam di Tiongkok akan kembali bersinar. Generasi muda Muslim kini mulai aktif menulis, berdakwah, dan menjalin kerja sama internasional dalam pendidikan dan ekonomi halal. Islam bukan hanya sebuah agama yang hadir di Tiongkok. Ia adalah cahaya peradaban yang telah menyatu dengan sejarah bangsa ini selama lebih dari 1300 tahun. Dari masjid-masjid tua di Guangzhou hingga pasar-pasar halal di Xi'an, dari tradisi dakwah di Yunan hingga dakwah digital generasi muda di Beijing, Islam hidup dan terus berkembang. Umat Muslim Tiongkok adalah potret dari keislaman yang inklusif, damai, dan penuh kasih sayang. Mereka adalah duta-duta kecil perdamaian yang membuktikan bahwa perbedaan keyakinan tidak menjadi penghalang untuk hidup rukun, saling menghormati, dan berkontribusi untuk bangsa. Melalui perjalanan panjang dan ketekunan luar biasa, Islam telah menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi besar Tiongkok, sebuah negeri kuno yang terus menatap masa depan. Dan itulah kisah perkembangan Islam di Tiongkok, dari jejak sahabat Nabi hingga semangat umat Muslim yang terus hidup damai di negeri tirai bambu. Semoga dari kisah ini, kita semakin bangga menjadi bagian dari umat yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Kami mengakhiri perjumpaan kita di episode kali ini. Insya Allah kita akan bertemu kembali di episode berikutnya dengan bahasan menarik seputar peradaban Islam di berbagai penjuru dunia. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share agar semakin banyak saudara kita yang mendapatkan manfaat dan wawasan. Semoga Islam senantiasa jaya, damai, dan membawa cahaya bagi seluruh umat manusia. Terima kasih, jazakumullahu khairan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.